Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah 3 macam bentuk pertolongan. Yang pertama pertolongan fisik, yang kedua pertolongan harta, dan yang ketiga pertolongan doa yang tidak perlu mengeluarkan harta dan menggunakan kekuatan fisik, tetapi faedahnya bisa lebih besar. Manusia bisa menolong sesamanya dengan fisiknya, selagi fisiknya itu masih memiliki daya kekuatan. Jika ada seorang yang lemah, jatuh dan terluka di suatu tempat, adakah seorang lain yang tidak memiliki kekuatan fisik bisa bangkit dan menolongnya? Demikian pula halnya dengan pertolongan harta. Jika ada orang yang tidak memiliki kawan, tidak berdaya, miskin dan kelaparan, maka selama engkau sendiri tidak punya harta, bagaimana engkau akan bisa menolongnya? Pertolongan doa adalah satu pertolongan yang tidak memerlukan harta dan tidak membutuhkan kekuatan fisik. Selagi masih hidup, manusia bisa berdoa untuk orang lain dan memberikan manfaat kepadanya dengan doa itu. Faedah pertolongan doa itu amatlah luas. Sungguh malang orang yang tidak memanfaatkan kesempatan menolong sesamanya dengan sarana doa ini. Aku katakan kepadamu, menolong sesama dengan sarana fisik dan harta bisa berlaku dalam keadaan tertekan atau terpaksa. Akan tetapi tidak demikian halnya jika menolong dengan doa. Bahkan di dalam agamaku diajarkan seorang musuh pun tidak terkecuali harus ikut didoakan. Semakin luas jangkauan doa, maka semakin banyak faedah yang akan diperoleh oleh orang yang berdoa. Sebaliknya, semakin pelit seseorang di dalam berdoa, maka semakin jauhlah hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Pada dasarnya anugerah Allah Ta'ala sangat luas. Orang yang lemah imannya sajalah yang membatasi doa itu. Satu faedah besar ketika seseorang mendoakan orang lain adalah karunia umur panjang. Allah Ta'ala telah berjanji di dalam Quran suci bahwa orang yang keberadaannya memberikan manfaat kepada orang lain, umurnya akan dipanjangkan. Di dalam surat Ar-Rod surat 13 ayatnya 17 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, adapun apa yang berguna bagi manusia akan tinggal di bumi. Jika pertolongan dalam bentuk lainnya bisa terbatasi, maka tidak demikian halnya dengan amal jariah yang berupa doa. Manfaat kebaikan itu jumlahnya banyak, maka kita dapat memperoleh sebanyak-banyaknya manfaat kebaikan itu dengan doa. Sungguh orang yang menjadi penyebab kebaikan di dunia umurnya panjang, sedangkan orang yang menjadi penyebab keburukan dia cepat dipanggil
Singkat kata, manusia seharusnya selalu berpikir dan belajar untuk menjadi sebaik-baiknya manusia, yaitu manusia yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sesama manusia. Sebagaimana di dalam dunia kedokteran, akal seharusnya juga digunakan dalam perkara memberikan manfaat dan kebaikan. Orang setiap waktu perlu selalu memperhatikan dan memikirkan dengan cara apa dia dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Sebagian orang biasanya merasa jengkel ketika melihat peminta-minta atau pengemis. Kala pengemis itu datang ke hadapan seorang maulwi atau ustadz atau kiai, ketimbang memberikan sesuatu kepadanya, sang maulwi malah menceramahinya. Saat itu sang maulwi tengah mempertontonkan gengsinya. Sayang sekali orang-orang itu tidak punya kekuatan pikir untuk berpikir seperti yang dipunyai manusia yang baik hatinya dan sehat fitrahnya. Mereka tidak berpikir bahwa dosa seorang yang meskipun dalam keadaan sehat dan kuat menjadi pengemis akan ditanggung oleh dirinya sendiri. Sementara memberi sesuatu kepadanya tidaklah akan menimbulkan dosa. Bahkan di dalam sebuah hadis syarif dinyatakan, hendaklah kita memberi kepada orang pengemis yang datang dengan membawa tunggangan sekalipun. Di dalam Quran suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ad-Duha surat 93 ayatnya 10, Bismillahirrahmanirrahim, dan terhadap peminta-minta janganlah engkau membentaknya. Ayat ini tidak menyatakan bahwa ada jenis pengemis tertentu yang tidak boleh dibentak, tetapi ada jenis pengemis lainnya yang boleh dibentak. Maka ingatlah terhadap peminta-minta, janganlah kalian membentak, karena hal itu seperti menebar benih akhlak buruk. Allah menghendaki agar kalian jangan cepat marah pada pengemis. Marah adalah keinginan setan, agar dengan cara ini kalian terhalang dari kebaikan dan mewarisi keburukan. Suatu kebaikan akan melahirkan kebaikan yang lain. Begitu pula sebaliknya, satu keburukan akan menjadi sebab bagi keburukan yang lainnya. Jika suatu benda memiliki daya tarik-menarik dengan benda lainnya, begitulah pula Allah Ta'ala menjadikan perkara yang sama dalam hal perbuatan. Ketika kalian memperlakukan seorang peminta-minta dengan lembut, maka berarti kalian telah memberi sedekah kepadanya berupa akhlak yang baik. Dengan begitu, kesulitan akan menjauh dan kebaikan lainnya akan terjadi, dan karena itulah kalian telah memberikan suatu kebaikan kepadanya. Akhlak adalah kunci bagi kebaikan-kebaikan lainnya. Barang siapa tidak memperbaiki akhlaknya, dia secara berangsur-angsur akan lalai. Aku meyakini bahwa segala sesuatu di dunia ini ada gunanya. Bahkan racun dan kotoran pun ada gunanya. Tetapi manusia yang tidak mempunyai akhlak mulia dan tidak bisa memberi manfaat, dia lebih buruk daripada bangkai sekalipun. Kulit dan tulang bangkai binatang masih bisa digunakan,
Tetapi tidak demikian halnya dengan kulit dan tulang bangkai manusia. Itulah kondisi yang diisyaratkan di dalam surat Al-Furqan surat 25 ayatnya 44. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tiada lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Karena itu ingatlah, menyempurnakan akhlak adalah perkara yang sangat penting, karena akhlak adalah induk bagi segala kebaikan. Demikian nasihat Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Mujadid abad ke-14 Hijriah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.